Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Menjadi kebahagiaan tersendiri jika memiliki anak yang soleh dan soleha. Sebab ada anak akan selalu membahagiakan dan mendoakan orang tua untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua merupakan hal yang wajib oleh setiap anak. Di dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua dijelaskan setelah perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, sampai pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua tidaklah gugur. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia, sebab anak masih bisa berbakti dengan cara menghadiahi amal ibadah. Hal tersebut bisa dilakukan karena anak adalah bagian dari usaha orang tua. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rezeki adalah yang kalian makan dari usaha jeripayah kalian sendiri. Dan sungguh anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Orang tua yang meninggalkan anak yang soleh dan soleha merupakan salah satu pintu pahala jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wafat, seluruh amalannya terputus kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kehadiran seorang anak dalam keluarga memang sebagai anugerah tersendiri. Sebagai generasi penerus, orang tua memiliki tanggung jawab mendidik anak agar berakhlak mulia. Cara mendidik orang tua menjadi penentu pembentukan karakter anak. Begitupun sebaliknya, perbuatan anak yang melenceng dari ajaran agama bisa jadi karena faktor orang tua yang salah mendidik anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, tidaklah seseorang berbuat kejahatan kecuali kejahatan itu ditangguhkan atas dirinya. Kejahatan orang tua tidak baik ditimpahkan ke anaknya, dan kejahatan anak tidak bisa ditimpahkan ke bapaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan
bahwa dosa tidak ditimpahkan kepada orang lain. Namun, sebagai orang tua, tentu memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya semasa hidup. Orang tua wajib memahamkan syariat dan menanamkan akhlak mulia. Jika mereka melalaikan tanggung jawab tersebut, maka mereka akan mendapatkan dosa atas maksiat anaknya karena kelalaiannya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan mengenai kesedihan orang tua karena perbuatan dosa yang dilakukan sang anak. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Al-Wadul Haq yang dikutip oleh Dr. Andes Umar Abdul Kafi. Ketika itu, Rawabah bin Abdullah berkata, "Setiap kali melakukan kebaikan, aku melihat ayahku tersenyum di dalam mimpiku." Ayahnya lantas berkata, "Semoga Allah Ta'ala memuliakanmu dengan kebaikan. Engkau telah memuliakan aku di antara para penghuni kubur." Beberapa saat kemudian, Rawabah absen dalam kebaikan dan justru lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam keadaan yang berbeda. "Aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya." Sang ayah lalu berkata yang berbeda, "Engkau telah membuatku sedih, anakku. Jangan engkau ulangi lagi, karena aku telah berani bertemu dengan para penghuni kubur lainnya." Lantaran malu dosa yang diperbuat oleh sang anak bisa jadi karena kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa video kajian kali ini sudah cukup. Semoga menjadi wasilah dan bermanfaat untuk kita semua.